Session dan autentikasi user. Koneksi antara komputer klien dan komputer server dalam protokol HTTP bersifat stateless. Koneksi akan dibangun ketika komputer klien melakukan permintaan ke komputer server. Setelah komputer server melayani permintaan tersebut dan mengirim respon ke komputer klien, koneksi akan kembali terputus. Ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen, tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau state pada permintaan lama yang dipertahankan ketika terjadi permintaan baru. Hal ini akan menyebabkan variabel yang terdapat pada suatu halaman web tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Untuk membuat satu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan variabel tersebut ke dalam session. Sebelum mendaftarkan variabel ke dalam session, objek session perlu dibuat dan diaktifkan terlebih dahulu. Dalam Node.js, session dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan untuk pembuatan session adalah Node Session. Modul ini akan membahas tentang penggunaan modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user. Kita mulai dengan instalasi modul Node Session. Untuk membuat session di dalam aplikasi Node.js, kita perlu memasang modul Node Session terlebih dahulu. Modul tersebut dapat dipasang melalui program npm menggunakan perintah berikut. Pada posisi default saat ini, kita menggunakan PowerShell. Silakan kita pilih di Command Prompt. Kemudian, kita ketikkan skrip berikut pada terminal. Lalu kita enter. Setelah modul terpasang, kita perlu mengimpor modul tersebut di dalam aplikasi yang kita buat menggunakan kode berikut ini. Berikutnya adalah konfigurasi session dalam Node Session. Pembuatan session menggunakan modul Node Session dapat disertai dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi perlu ditulis dalam bentuk array asosiatif atau pasangan kunci nilai. Opsi-opsi konfigurasi yang telah didefinisikan di dalam Node Session dan sering digunakan dapat dilihat pada layar berikut ini. Berikut ini penjelasannya. Secret operasi ini digunakan untuk mengenkripsi session. Nilainya terdiri dari 32 karakter. Driver, opsi ini digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan session. Nilai normalnya adalah file, yang berarti session akan disimpan ke dalam bentuk file. Nilai lain yang dapat digunakan dalam memori dan database. Lifetime, ini digunakan untuk menentukan masa berlaku session jika user tidak melakukan aksi atau berada dalam keadaan idle. Nilai dari opsi ini ditulis dalam bentuk satuan milih detik. Expire on close.
Opsi ini digunakan untuk mematikan session ketika user menutup aplikasi web browser. File. Opsi ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file session atau hanya digunakan jika operasi driver bernilai file. Daftar opsi lain yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi session di dalam Node Session dapat dilihat pada link di layar. Membuat dan mengaktifkan session. Untuk membuat session menggunakan modul Node Session menggunakan kode berikut ini. Baris pertama di atas berguna untuk membuat session atau objek dari kelas Node Session. Baris kedua berguna untuk mengaktifkan atau menjalankan session dan akan mendefinisikan properti session pada objek request. Dengan demikian, kita dapat mendaftarkan variabel ke dalam session melalui properti tersebut. Mendaftarkan variabel ke dalam session. Setelah session terbuat dan berada dalam keadaan aktif, kita dapat mendaftarkan variabel dengan nilai tertentu ke dalam session tersebut. Cara yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode put dari kelas Node Session seperti berikut ini. Kode di atas akan mendaftarkan variabel user ID ke dalam session dengan nilai admin. Mengambil nilai variabel di dalam session. Untuk mengakses nilai variabel yang telah didaftarkan ke dalam session, kita perlu menggunakan metode get dari kelas Node Session. Sebagai contoh, untuk mengambil nilai dari variabel user ID, kita dapat menulis kode sebagai berikut. Contoh kode berikut ini menunjukkan cara mengambil nilai dari variabel di dalam session. Kita membuat sebuah file template dalam folder akademik. Ada folder template. Di situ kita buat folder baru. Kita buat file baru. Di sini kita beri nama main.pub. Kemudian kita ketik script
kita simpan, Ctrl S. Kita buat lagi filenya. File yang kedua adalah di dalam template. Kita buat file lagi dengan nama page1.pub. Kita ketik scriptnya. Setelah itu kita simpan, Ctrl S. Yang berikut kita buat file lagi di dalam template dengan nama page2.pub. Kita ketik scriptnya. Lalu kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita buat sebuah file session get.cs. Kita letakkan di dalam folder akademik, di luar dari folder template. Kita beri nama session get.js. Lalu kita ketik script sebagai berikut. Var http sama dengan require dalam kurung tanda petik http titik koma enter var pub sama dengan require
dalam kurung tanda petik book, koma, enter, var node session sama dengan require dalam kurung tanda petik node strap session, titik koma, enter, var main book sama dengan tanda petik titik slash templates slash main dot book, titik koma, enter, var page 1 book sama dengan tanda petik titik slash templates slash page 1 titik book, titik koma, enter, page 2 book sama dengan templates slash page 2 titik book, titik koma, enter, membuat session, var session sama dengan new node session, buka kurung, secret titik 2 tanda petik tutup kurung, titik koma, var server sama dengan http titik create server dalam kurung function dalam kurung rect, res.
buka kurung kurawal, mengaktifkan session. Titik start session dalam kurung rect, koma, res, koma, function, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, res titik write head dalam kurung 200, koma, buka kurung kurawal, tanda petik, content type titik 2, tanda petik teks garing HTML, enter, tutup kurung, titik koma, enter, if dalam kurung rect titik URL sama dengan tanda petik slash, lalu buka kurung kurawal, mendaftarkan variabel ke dalam session. Rect titik session titik put dalam kurung tanda petik var 1, koma, tanda petik masih muda, jangan malas. Titik koma, enter, double slash, menampilkan halaman utama. Enter, var template sama dengan pub titik render file dalam kurung main pub, lalu titik koma, enter, res titik n dalam kurung template, titik koma, enter, tutup kurung kurawal, else if dalam kurung rect titik URL sama dengan tanda petik slash page 1, buka kurung kurawal, mengambil nilai dari dalam session dari halaman 1,
enter, var value sama dengan rect titik session titik get dalam kurung tanda petik var 1 titik koma enter, menampilkan halaman 1 enter, var template sama dengan pub titik render file dalam kurung page 1 pub, koma, buka kurung awal, enter, var 1.2 value, enter, tutup kurung, titik koma, enter, res, titik n, dalam kurung, template, titik koma, enter, tutup kurung, kurawal, else if, dalam kurung, rect titik url sama dengan tanda petik / page 2, lalu buka kurung kurawal, mengambil nilai variabel dari dalam session dari halaman 2, enter, var value sama dengan rect titik session titik get dalam kurung tanda petik var 1 titik koma, enter, double slash menampilkan halaman 2, var template sama dengan pub titik render file dalam kurung page 2 pub, koma, buka kurung kurawal, var 1.2 value, tutup kurung, enter, res.n dalam kurung template,
titik koma, enter, tutup kurung, LC, buka kurung, res, titik N, dalam kurung, tanda petik, halaman tidak ditemukan. Titik koma, enter, tutup kurung, enter, tutup kurung, titik koma, server.listen dalam kurung 3000. Lalu titik koma. Setelah itu kita save, Ctrl S, lalu kita jalankan pada terminal. Kita ketik cd academic, lalu enter. Kita ketik node session get.js. Setelah itu kita buka browser, kita jalankan localhost 3000. Hasilnya seperti ini. Kita lihat kode. Pada kode di layar, variabel var1 didaftarkan ke dalam session. Pada saat halaman utama dibuka, karena sudah berada di dalam session, bahkan nilai variabel tersebut dapat diakses dari halaman lain, baik halaman 1 maupun halaman 2. Ketika dijalankan, aplikasi di layar akan memperlihatkan hasil sebagai berikut. Kita buka halaman 1. Dan halaman 2. Saya tunjukkan script mulai dari mainbook, page 1, page 2, dan session get.js. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memeriksa keberadaan variabel di dalam session. Keberadaan suatu variabel di dalam session dapat diperiksa menggunakan metode hash dari kelas node session. Sebagai contoh, untuk memeriksa apakah variabel var1 terdapat di dalam session atau tidak, kita dapat menggunakan kode berikut ini. Menghapus variabel dari dalam session. Untuk menghapus satu variabel dari dalam session, kita gunakan metode forget dengan menyebutkan nama variabel yang akan dihapus sebagai nilai parameternya. Perhatikan kode di layar. Baris kode di layar akan menghapus variabel 1 dari dalam session. Jika ingin menghapus semua variabel yang terdapat dalam session, gunakan metode flush. Perhatikan contoh di layar.